Halo Unifamers semuanya, ketemu lagi di UC Podcast. Oke, sebelum kita memulai perbincangan kita kali ini, saya mau mengingatkan kepada Unifamers semuanya, jangan lupa saksikan UC Podcast di YouTube channel Unifam College. Dan juga Unifamers bisa mendengarkan UC Podcast di platform audio Spotify ya, yaitu Unifam College Podcast. Oke, untuk episode kali ini kira-kira enaknya kita ngebahas apa ya? Nah, gini aja. Pada episode kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang hampir semua orang memilikinya. Kira-kira apa ya? Penasaran pastinya. Ya, untuk episode kali ini kita akan membahas yaitu media sosial atau media digital. Hampir semua orang memiliki media sosial pastinya. Dan tentunya kita sebagai karyawan perusahaan ternyata itu sering sekali melakukan kegiatan-kegiatan di media sosial atau media digital. Jadi kita harus perlu memahami bagaimana menggunakan media sosial secara bijak. Seperti biasa, di setiap episodenya saya tidak akan sendirian. Saya akan ditemani oleh seorang narasumber. Nah, untuk narasumber episode kali ini sangat luar biasa ya. Gosipnya ini beliau memiliki banyak fans dan juga beliau concern terhadap di bidang komunikasi, dan beliau saat ini menempati posisi Manager Corporate Communication. Siapakah beliau? Yaitu Ibu Arviana Dhaniarni yang biasa disapa dengan Mbak Ane. Halo Mbak Ane, apa kabar? Halo Mas Prima, apa kabar? Sehat Mbak Ane. Nah Mbak Ane, sebelum kita masuk ke topik pembahasan mengenai media sosial, kayaknya nggak lengkap kalau kita nggak ngulik Mbak Ane dulu ya. Oke, Mbak Ane, kira-kira kesibukan Mbak Ane di kantor ataupun di luar kantor apa nih Mbak Ane? Oke, kalau di dalam kantor pastinya kita masih sibuk terus ngejagain publikasi positifnya Unifam, baik secara corporate maupun secara brand. Artinya secara brand dari sisi komunikasi mil kita, misalnya, terus ada Pino. Nah, itu kita yang jagain tuh komunikasi publikasi di eksternalnya, terutama di media-media gitu. Nah, kalau di luar ya sebagai seorang ibu saya masih masih sama bareng-bareng beraktivitas sama anak di rumah aja sih. Gitu. Dengar-dengar lagi ngelanjutin pendidikan juga nih Mbak Ane ya? Iya, betul banget. Luar biasa. Ternyata Mbak Ane semangat belajarnya masih sangat tinggi ya, Unifamers semuanya. Oke, tadi di awal pembukaan saya sudah membahas, kita akan membahas mengenai media sosial nih Mbak Ane. Kalau menurut saya media sosial ini perkembangannya sangat pesat sekali ya Mbak Ane. Dulu saya tuh sempat ngerasain zaman media sosial tuh Friendster. Nah, kalau menurut Mbak Ane nih, kira-kira gimana sih perkembangan media sosial dari masa ke masa Mbak Ane? Kalau tadi nanya tentang perkembangan sosial media, nah kita perlu pahami juga nih, media sendiri itu sebenarnya memang mengalami perubahan. Kita istilahnya konvergensi media. Jadi baik dari sisi konten dan platformnya itu sendiri mengalami perkembangan yang memang cukup pesat. Nah, media sosial ini adalah salah satu bentuk konvergensi media itu sendiri. Kalau di tahun 1920 cara kita berkomunikasi media itu menggunakan seni teater. Oh, saya belum lahir tuh ya. Kita belum ngerasain Unifamers. Nah itu terus berkembang, terus ada media televisi, ada tape recorder, terus ada laptop, dan akhirnya sampai di masa ada yang namanya media sosial itu sendiri. Nah, media sosial ini pun bentuknya kan macam-macam ya. Ada yang memang dikelola secara pribadi dari akun-akunnya, ada yang dikelola oleh perusahaan media yang memang punya izin untuk mempublikasikan atau menyebarkan informasi. Nah, karena semakin luasnya ruang untuk kita bisa berkomunikasi lintas waktu dan lintas daerah, jadi semacam tidak ada batas lah ya. Kita mendapatkan informasi itu bisa dari mana aja, siapa aja, dan kapanpun gitu. Jadi kalau dulu komunikasinya mungkin hanya satu arah dari orang yang si empunya akun, sekarang kita bisa lebih interaktif gitu ya. Bahkan kalau dilihat misalnya selebriti sekarang, dulu mana ada ya mereka bisa direct komunikasi dengan fans mereka. Nah, sekarang kan dengan gampangnya melalui media sosial mereka bisa berkomunikasi langsung dengan
para fans-fans mereka. Nah, begitu juga dengan perusahaan gitu. Posisinya juga sama, mereka bisa direct secara langsung dengan konsumennya, ataupun yang karyawan juga bisa langsung merepresentasikan informasi yang mereka upload di media sosial mengenai perusahaannya gitu. Jadi sudah tidak terkotak-kotakan lah ya untuk bagaimana informasi itu bisa mengalir ke audiensnya kayak gitu. Oke, jadi kalau bisa disimpulkan mungkin awalnya itu media itu hanya satu arah ya Mbak Ania, tapi lama-kelamaan berkembang akhirnya bisa menjadi komunikasi dua arah seperti itu. Oke, sebelum saya mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya punya data-data yang sangat menarik nih, mungkin bisa tolong ditampilkan Sal di layar kita nih. Oke, sudah canggih ya sekarang studio kita ya. Coba Sal di yang data. Nah, nih kalau kita bisa lihat Unifamers dimanapun berada dan juga Mbak Ana, alasan orang menggunakan sosial media ya. Yang pertama itu 27% responden menggunakan media sosial untuk membagikan foto atau video dan mencari tahu soal produk yang akan dibeli. Lalu juga yang kedua ada manfaat media sosial untuk membangun jaringan atau networking dengan orang lain sebesar 26,8%. Lalu banyak teman yang menggunakan platform tersebut 25,1%. Lalu selanjutnya tempat membagikan opini 23,4% dan bertemu orang baru 21,3%. Artinya ini sangat luar biasa sekali ya, pengguna media sosial itu menggunakan media sosial itu hampir kurang lebih di angka 20% lebih ya. Nah, Mbak Ana, melihat data ini berarti kan kalau kita bisa lihat media sosial ini punya impact yang sangat luar biasa ya, powerful banget. Kira-kira menurut Mbak Ana nih impact terhadap karir ada nggak sih Mbak Ana kalau media sosial itu? Kalau ini kan kita bisa lihat tuh untuk kayak membangun jaringan atau relasi lah. Kalau untuk karir gimana nih Mbak Ana? Iya, kalau untuk karir sendiri jelas ini semacam kita menjual diri dalam tanda kutip ya. Jadi kalau istilah sekarang namanya personal branding. Jadi menggunakan media sosial gitu. Ini sangat berpotensi positif untuk perkembangan karir kita, membangun jaringan, terus membuka pertemanan, terus dari media sosial pun sekarang bisa, ya itu tadi dari data ini bisa membagikan opini. Artinya kita bisa melihat bagaimana cara orang itu berpikir lewat tulisan-tulisan yang ada di media sosial atau media digital lainnya. Jadi sebenarnya kualitas orang itu sendiri bisa terpampang di dunia digital. Jadi orang akan lebih mudah menyimpulkan biasanya ya bagaimana karakter orang ini, bagaimana pengalaman dia, bagaimana cara berpikir dia. Akhirnya membuka kesempatan dia bisa membuka jaringan baik untuk personal maupun untuk karirnya ke depannya gitu. Jadi kalau yang dulu misalnya kita mau berkomunikasi dengan pemerintahan atau institusi, kita harus audiensi dulu lah, datang ke tempat kantornya. Nah, sekarang dengan adanya media sosial hal itu jadi bisa diminimalisir ya. Kita bisa kontak melalui platform-platform gitu, menghubungkan di awal gitu. Jadi secara efisiensi dan efektivitas tentu media sosial ini bisa sangat membantu karir pet kita gitu. Oke, Unifamers perlu digarisbawahi bahwa yang kita bahas media sosial ini bukan hanya satu platform ya, misalnya hanya Instagram aja enggak, tapi banyak platform sosial media. Contohnya mungkin kalau tadi tentang karir yang Mbak Ana singgung adalah mungkin kayak LinkedIn gitu ya Mbak Ana. Itu kan kita personal branding untuk karir kita bisa di sana. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Mbak Ana. Kalau tadi kan kita sosial media itu kaitannya dengan karir kita. Nah, sekarang kita nih kan sebagai karyawan perusahaan, kira-kira dalam kita menggunakan media sosial ini ada nggak sih pengaruhnya nanti ke perusahaan? Ini jelas ada ya. Karena tadi kan sempat disebut juga bahwa karyawan itu sebenarnya adalah brand ambassador. Gitu. Artinya apapun yang dia lakukan baik untuk publik eksternal akan melekat dengan institusinya. Gitu. Makanya perlu ada pemahaman yang bijak mengenai bagaimana kita menggunakan media komunikasi ini gitu. Salah satunya dengan media digital atau sosial media. Nah,
Sebenarnya dalam beberapa perusahaan ini penggunaan media sosial ini sudah diatur dalam kode etik dan peraturan perusahaan. Terutama di Unifarm juga sudah ada. Sudah ada. Sudah ada. Nanti bisa kita bahas nih. Bukan dibahas sih, tapi nanti kita bisa tanyakan ke tim Human Capital. Oh gitu. Untuk sosialisasinya ya. Siap-siap. Nah, dan perlu kita pahami juga bahwa yang tadi itu kan peraturan secara internal yang mengatur karyawan. Tapi ada juga peraturan yang mengatur di ruang publik. Namanya Undang-Undang ITE. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, ini juga diatur nih sama pemerintah. Jadi dari dua sisi itu sudah ada yang peraturannya itu sudah ada. Jadi guideline ini yang perlu diketahui sebenarnya sama Unifarmers, terutama karyawan-karyawan Unifarm ini ya. Jadi bagaimana menggunakan media sosial atau media digital ini lebih bijak gitu. Karena contohnya yang sudah kejadian tuh banyak gitu ya. Pernah ada kejadian. Jadi di beberapa perusahaan hal-hal yang sifatnya dampak atau impactnya ini negatif itu banyak. Gitu. Siap. Ternyata luar biasa sekali ya dampak media sosial pribadi kita padahal gitu, tapi berdampak ke perusahaan juga. Mbak Ana, kalau tadi kita sempat dengar kan Mbak Ana bilang kalau kita itu sebagai karyawan juga sebagai brand ambassador perusahaan, dan juga ada 2 guideline yang kita harus bisa betul-betul menggunakan media sosial itu dengan bijak, yaitu adalah kode etik dari perusahaan dan juga tadi undang-undang ITE ya. Seperti itu. Nah, kasih dong sedikit do and dance-nya nih kepada Unifarmers supaya takutnya kan males ya ngebuka atau nanya kode etik ke Human Capital atau apalagi baca undang-undang ya kan, apalagi kita tahu orang Indonesia malas membaca. Kasih tahu dong ke Unifarmers Mbak Ana nih kira-kira do and dance-nya apa. Ini ada beberapa rangkuman sebenarnya ya. Hal-hal yang bisa dilakukan Unifarmers terutama karyawan Unifarm. Pertama yang diperbolehkannya dulu ya. Yang pertama adalah menjaga reputasi dan citra positif. Jadi artinya sebuah kewajiban karyawan itu ketika membagikan informasi ke ruang publik itu hal-hal yang positif pastinya. Karena kenapa? Karena mengingat dampaknya bagi perusahaan itu sendiri dan juga dampak profesional terhadap si karyawannya itu gitu. Jadi kebayang ya kalau kita mau masukin hal-hal yang negatif karena pengaruh emosi gitu ya, itu kan bukan yang 1-2 hari dampaknya. Jadi dampaknya itu bisa berkelanjutan dan jangka panjang. Nah, ini yang perlu kita pahami juga bahwa kita ini kan makhluk sosial, bukan yang hidup sendiri gitu. Jadi kita harus bisa menjaga dan menghargai eksistensi orang lain juga ketika kita sudah berada di ranah publik. Nah, itu satu ya. Yang kedua adalah, ini sering sih jargon-jargon ini, think before come. Jadi kita sendiri kalau lihat postingan yang memacu emosi lah, itu kan kadang juga gatel ya. Harusnya nggak gini nih, saya kayak udah punya opini pribadi gitu ya, yang jadi di kepala tuh ini harus dikeluarin gitu ya dengan mengetik gitu. Nah, ini tuh perlu hati-hati juga gitu, karena sebenarnya orang akan dengan mudah mencari siapa kita di dunia digital. Jadi kalau misalnya Mas Prima nih pernah komen di salah satu akun yang followernya banyak misalnya, terus atau pernah ngeblog atau punya blog ya, terus kontennya viral, pasti ada nama Mas Prima di situ, walaupun tidak mengembel-embelkan nama instansi. Tapi kan orang dengan mudah sekarang bisa menelusuri ya, semacam detektif lah ya. Siapa sih nih Mas Prima gitu. Apalagi netizen 62 ya. Iya, nah jadi bisa dengan gampang tuh melihat siapa sih Mas Prima. Yang pertama akan dicari orang apa? Dia itu bekerja di mana biasanya. Nah, kalau sudah bekerja di mana, otomatis nama perusahaan atau instansinya akan kesebut-sebut terus, gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan gitu. Jadi sebelum mengetik coba dipikirkan kembali gitu, apakah komen ini sifatnya misalnya sara atau sifatnya
provokasi yang negatif. Nah, ini juga perlu dipikirkan dulu nih, jangan keburu emosi lah gitu. Memang jempol nggak ada salah gitu ya, cuma kan pikiran kita yang hanya bisa ngontrol gitu. Ini yang kedua. Nah, yang ketiga selanjutnya ada pastikan informasi-informasi yang kita share di ruang publik ini memang untuk konsumsi publik. Artinya bukan yang sifatnya rahasia. Nah, ini ada contohnya ya. Misalnya sharing kegiatan perusahaan, misalnya kalau ada launching, ada exhibition, ini silakan di-sharing. Karena memang ranahnya untuk di ruang publik. Terus kalau mau promo produk Unifarm, misalnya hari ini Unifarm ada promo meal kita di Alfamart nih. Nah, silakan diposting di akun-akun atau membuat blog, itu silahkan. Karena kan memang untuk disiarkan ya, untuk dipromosikan. Terus nah ini juga nih kan suka ada sekarang kalau di salah satu platform tuh suka ada live at Unifarm misalnya. Jadi banyak karyawan yang share kegiatan-kegiatan keseharian dia di lingkungan kerja. Nah, ini silakan share yang positif pastinya. Jangan yang orang lagi ngomel-ngomel, marah-marah di sharing ya. Jadi kurang bijak gitu ya kan. Jadi asumsi orang Unifarm auranya negatif di lingkungan kerjanya, padahal tidak demikian itu gitu ya. Ada satu frame-frame yang memang akhirnya jadi membuat asumsi yang berbeda gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga nih Mas Prima. Nah, selanjutnya, nah ini contohnya kalau di sini misalnya Unifarm masuk di publikasi di kompas.com misalnya tadi ya, atau di media media-media besar. Nah, ini silakan di reshare biasanya atau di repost silakan. Terus pastikan juga ketika posting ini sumbernya resmi. Kan banyak sekarang tuh yang hoax ya. Nah, main di share aja tiba-tiba beritanya belum tentu benar. Iya benar, ini sering ya share yang hoax. Jadi jangan share yang berita-berita yang belum jelas sumbernya, apalagi itu masih gosip gitu, belum terkonfirmasi. Nah, pastikan untuk biasakan kita kalau share, apalagi kalau di WhatsApp grup ya, itu kan suka main forward, tapi kita nggak tahu itu sumbernya dari mana gitu. Biasanya yang paling valid dari sumber informasi itu ya media besar ya, media konvensional lah ya, yang itu yang bisa di-share misalnya, atau dari situs resmi Unifarm, atau dari Instagram atau LinkedIn resminya Unifarm. Nah, itu bisa di-reshare atau di-repost gitu sama rekan-rekan Unifarmers gitu. Jangan kayak grup bapak-bapak komplek ya, ada berita sedikit langsung forward padahal belum tentu benar beritanya. Iya, karena itu kan berita-berita hoax itu tujuannya memprovokasi. Iya, setuju sih. Jangan sampai kita terprovokasi hal-hal yang negatif gitu. Nah, terus selanjutnya kita kan sering tadi ya di hasil data yang tadi WR Sosial di 2021 bahwa orang ini cenderung ingin memberikan opini tadi kan ya. Jadi menggunakan media sosial ini untuk memberikan opini. Ya. Jadi cukup banyak tadi ya 20% gitu ya. Lebih kontribusinya ya. Jadi ketika kita memang ingin mengutarakan opini pribadi, dan memang media sosial ini mendorong kita itu lebih bisa interaktif kan tadi ya. Terus lebih membuka kita, men-trigger kita untuk memberikan opini sebenarnya media sosial, karena platformnya begitu interaktifnya ya. Nah, perlu dipahami juga bahwa setiap opini pribadi yang sifatnya benar-benar dari pemikiran personal, ini perlu ada disclaimer juga gitu. Misalnya Mas Prima ingin memberikan opini-opini pribadi di ranah blog misalnya. Nah, kalau opini tersebut itu tidak mewakili atau Mas Prima bukan orang yang berwenang untuk memberikan pendapat mengenai institusinya, lebih baik menggunakan disclaimer. Gitu, karena setiap perusahaan itu kan punya spokesperson. Jadi bukan artinya semua orang atau karyawan itu boleh beropini atas nama perusahaannya. Kalau sifatnya resmi ya. Jadi kalau misalnya
Mas Prima ingin mengutarakan secara personal, sebaiknya menggunakan disclaimer bahwa ini adalah opini pribadi, bukan mewakili institusi. Jadi tidak ada perbedaan persepsi nanti. Jadi setiap opini itu akhirnya bisa dipertanggungjawabkan secara personal jika nanti ada impact-nya misalnya. Nah ini yang perlu dipahami nih. Kadang-kadang orang suka kelewat nih, gitu. Sebenarnya saya berwenang apa tidak nih mewakili pendapat perusahaan gitu. Ini perlu dipahami juga. Oke, mantap nih informasinya. Kira-kira ada lagi nggak di mana? Ada lagi, banyak sih sebenarnya. Nah, jika ingin posting di media profesional seperti LinkedIn, pastikan nama sama jabatannya sesuai. Oke. Kenapa sih emang banget nih? Ada dampaknya nggak sih? Ini kan artinya jadi pembohongan publik. Oke, betul. Gitu ya. Kayak misalnya Mas Prima jabatan di internal perusahaan misalnya L&D staff misalnya. Tapi ketika dibawa ke ruang publik L&D supervisor. Jadi kan jadi tidak sesuai kan dengan ketetapan yang ada di perusahaan. Nah, ini bisa menjadi pembohongan publik. Gitu. Jadi satu saat ya bisa aja publik pahamnya jabatannya ini tapi ternyata salah gitu. Nah itu kira-kira yang perlu kita perhatikan ya ketika menggunakan media sosial atau media digital. Do's-nya. Nah kalau tadi sudah do's-nya berarti ada don'ts-nya kan. Apa nih biar nanti Unifamers nggak salah dalam memposting konten-konten di media sosialnya nih Mbak Anda? Nah, yang perlu dihindari, yang pertama. Nah, ini tadi balik ya. Sebaiknya informasi tidak bersifat sara, hoax, fake isu, politik apalagi ya. Ini jelas di kode etik dan peraturan perusahaan ini disebutkan ya. Terus organisasi massa, pornografi, ujaran kebencian dan provokasi. Nah, ini jangan terjebak dalam konten-konten seperti ini gitu. Terus jangan membocorkan informasi yang sifatnya rahasia. Misalnya kita mau ngeluncurin produk terus di spill the tea ya kalau orang zaman sekarang ya. Nah itu jangan coba-coba karena itu kan akan merusak strategi dan dapurnya perusahaan. Gitu misalnya bumbu spesialnya Unifarm apa sih dibocorin. Nah jangan, itu ada di peraturan perusahaan ya, karena kita kan ada non disclosure agreement. Kita sebagai karyawan harus menjaga kerahasiaan perusahaan ya, baik secara data maupun secara asetnya gitu. Kalau mau spill produk launching ya spillnya tuh jangan langsung bener-bener ya, kayak kasih clue-clue aja dulu kali biar penasaran mungkin ya. Nah itu nanti harus dibicarakan dengan tim terkait ya yang bolehnya apa gitu. Nah ini sebenarnya ada contoh kasus ya. Ini tadi di Apple. Nah Apple perusahaan Apple dia ternyata iPhone barunya tuh sering bocor secara spek maupun harga ya. Nah ini akhirnya bikin rugi konsumen gitu. Jadi terus ini juga ada dokumen internal pemerintahan yang bocor. Nah ini kan akibatnya bisa bikin kalau secara pasarnya jadi bergoncang gitu ya. Terus ada isu-isu, jadi terus kalau dari institusi pemerintahan gini kan jadi membuat resah gitu ya, ada provokasi sendiri gitu. Jadi impactnya tuh mostly kalau ada yang bocor-bocor dari internal biasanya jadi bad news gitu. Jadi malah jadi crisis communication akhirnya perusahaannya gitu. Bahaya banget berarti ya Unifamers. Itu dia. Nah terus yang ketiga adalah jangan memberikan pernyataan tentang Unifarm secara corporate atas nama pribadi di dalam platform digital. Jadi jika misalnya Mas Prima nih ditanyain pendapatnya tiba-tiba sama media atau
influencer atau YouTuber yang memang viral gitu ya. Bagaimana pendapat Mas Prima tentang mil kita yang sedang naik daun? Nah, dari secara konteksnya aja, Mas Prima bukan orang yang berwenang dan bukan seorang spokesperson Unifarm. Nah, ini sebaiknya dipahami juga nih, yang berwenang atau spokesperson dari perusahaan tuh kita juga perlu tahu siapa sih gitu. Jadi ketika ada pertanyaan bisa kita lemparkan ke orang yang memang punya wewenang itu gitu. Jadi pemberitaan di luar sana, publikasi di luar sana pun tidak kemana-mana gitu. Jawabannya karena biasanya di perusahaan itu komunikasi yang dilakukan itu sudah sistematis, artinya sudah terorganisir. Jadi tidak loncat-loncat ya informasinya yang bikin nanti akhirnya jadi bingung audiens gitu. Oke, jadi jangan asal ngomong jawab pertanyaan dari media, karena media mantap efeknya tuh. Nah, selanjutnya yang keempat, jangan memberikan materi visual, foto, video terutama milik internal Unifarm yang belum mendapat izin dari bagian terkait. Misalnya Mas Prima ke pabrik, main foto-foto, share. Nah, itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan. Gitu kan ada ketentuan kalau masuk pabrik tidak mengambil gambar baik video maupun foto, apalagi dipublikasikan gitu. Jadi memang harus segala bentuk aset itu kan jatuhnya jadi aset perusahaannya, itu memang harus dikonfirmasi dulu dengan departemen terkait gitu. Atau enggak ada produk baru di pabrik bentuknya terus main foto aja gitu ya, padahal itu belum secara official resmi di launching ke audiens, ke masyarakat, tapi udah kita share. Nah, itu juga berbahaya. Gitu. Wah, penting banget nih berarti nih Mbak Ana yang poin ini, karena kadang-kadang takutnya ya kita namanya karyawan kan kunjungan ke pabrik, excited dengan pabrik kita, foto, nge-share. Jadi lebih baik jangan ya, minta izin dulu baiknya. Betul. Biasanya nanti sudah ada kok foto-foto mana yang diperbolehkan, mana yang tidak boleh gitu. Sudah disediakan biasanya. Jadi akan lebih rapih ya. Terus jangan membuat akun sosial untuk tujuan pribadi namun menggunakan email Unifarm. Gitu. Jadi misalnya kita bikin website atau blog misalnya, terus kan suka ada ya kontak us misalnya. Tapi kontak us-nya ke emailnya kantor. Padahal itu blog untuk blog pribadi misalnya. Misalnya Mas Prima bikin blog tentang traveling. Bener-bener kehidupan pribadinya Mas Prima nih, nggak ada hubungannya sama Unifarm misalnya. Atau kecuali nanti di blognya ada lagi makan permen mil kita gitu ya. Tapi kontak person atau kontak websitenya menggunakan email perusahaan. Nah, sebaiknya hal ini dihindari untuk membedakan ranahnya, mana yang memang untuk ruang personal, mana yang memang merepresentasikan perusahaan. Gitu. Jadi kalau sudah menggunakan email perusahaan, bisa diartikan di publik itu bahwa blog ini atau akun ini milik dari perusahaan, bukan pribadi gitu. Jadi sebaiknya punya email pribadi ya. Nah, selanjutnya kita juga perlu jaga sikap nih di ruang publik. Jadi karena sesuatu hal yang sikapnya negatif itu sekarang itu mudah direkam. Setuju. Dan mudah disebarkan. Apalagi kalau viral. Nah, ini potensinya yang pasti akan merugikan perusahaan. Gitu ya, karena ya itu tadi kita gampang sekali melihat background profile seseorang. Kerja di mana, tinggal di mana, pendidikannya seperti apa, itu mudah sekali di tracking. Nah, ini contohnya yang kalau pernah dengar Todong Pistol, bos Restock ini bos perusahaan fintech startup, jadi tersangka. Nah, di sini bisa terlihat yang tersebut itu kan nama perusahaan. Jadi ke bawah-bawah ya. Gitu. Terus ini ada juga dari media internasional ini saya dapat, hanya karena CEO-nya ini itu hanya karena dia bersikap atau berkata rasis di sebuah restoran Asia.
akhirnya viral, ada yang memvideokan. Ada yang videoin. Mau nggak mau karena ini sudah membawa nama institusi, jadinya CEO-nya resign. Waduh. Nah, jadi benar-benar dampaknya tuh luar biasa gitu ya. 360 derajat hidup bisa berubah. Dalam waktu beberapa menit atau detik tadi. Iya gitu. Nah, ini dia yang perlu kita perhatikan gitu ya. Jangan bertindak asusila lah ya ketika di ruang publik, karena kan mudah sekali terekam gitu ya. Kan gak enak nanti tiba-tiba besok keluar judul di media Prima karyawan Unifarm ya berkata kasar kepada pelayan restoran. Iya, berkata kasar kepada nenek-nenek misalnya gitu. Nah, gitu. Jadi hati-hati ketika kita berada di ruang publik. Nah, terus nih sering nih berikutnya buat orang-orang yang suka galau. Biasanya suka berkeluh kesah di media sosial. Karena hanya media sosial yang bisa memberikan jawaban biasanya gitu. Padahal dia kesepian aja ya, nggak ada temen ngobrol. Nah, ini juga sebaiknya hal-hal yang bisa kita bicarakan secara offline, kita bicarakan secara kekeluargaan. Jadi tidak sampai masuk ke ranah publik gitu. Karena di perusahaan kita sendiri, Human Capital itu menyediakan hotline untuk para karyawan yang merasa butuh konseling atau butuh ruang untuk dia bisa berkeluh kesah gitu. Akan lebih baik ya. Secara personal itu akan mudah kita carikan solusinya tanpa intervensi dari luar gitu, dibanding kalau kita keburu emosi masukin di media sosial. Masalahnya satu, kalau sudah kayak masuk di media sosial, masalahnya bisa jadi 10 tambah gitu, berkali-kali lipat gitu. Jadi cukup impactnya luar biasa. Nah, kira-kira seperti itu Mas Prima, do's and don't-nya. Oke, baik, Unifarmers tadi sudah dijelaskan ya oleh Mbak Ana untuk do and don'ts-nya. Jadi betul-betul harus Unifarmers pahami supaya Unifarmers nggak salah nih dalam meng-share konten di media sosial. Karena apa yang Unifarmers share itu bisa berdampak kepada perusahaan dan dampaknya itu bisa negatif. Oke Mbak Ana, sebelum kita mengakhiri perbincangan yang seru banget nih karena memang durasi kita terbatas, terakhir dong closing statement untuk Unifarmers nih mengenai media sosial nih Mbak Ana. Untuk rekan-rekan Unifarmers khususnya, jadi pergunakanlah media sosial atau media digital itu secara bijak, karena bagaimanapun juga apa yang kita lakukan di ruang publik akan merepresentasikan diri kita maupun perusahaan. Itu aja sih. Oke, keren banget, tepuk tangan dong Unifarmers untuk closing statement dari Mbak Ana. Boleh tepuk tangan, boleh tepuk tangan. Betul banget, setuju dengan apa yang Mbak Ana sampaikan di terakhir tadi ya, bahwa kita harus betul-betul bijak, kita pilih-pilih lah ya untuk konten-konten yang mau kita share di media sosial kita, karena itu dampaknya bisa ke pribadi kita ataupun ke perusahaan tempat kita bekerja. Oke Mbak Ana, saya ucapkan terima kasih banyak telah hadir di studio UC Podcast. Mungkin lain waktu saya undang lagi ya untuk membahas topik yang berbeda. Boleh. Oke, Unifarmers semua dimanapun berada, jangan lupa saksikan terus UC Podcast di YouTube channel Unifarm College, dan juga kalau mau mendengarkan ada juga di platform audio Spotify. Dan kalau misalnya Unifarmers pengen request topik pembahasan, bisa banget kirimin di kolom komentar YouTube kita ya. Nanti akan kita cek kira-kira pembahasan apa nih yang Unifarmers inginkan. Dari saya itu saja, kita ketemu lagi di UC Podcast di episode selanjutnya. Dadah, sampai jumpa. Dadah.